Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, kita akan belajar di topik yang keempat, yaitu tentang grup ya. Topik ini merupakan inti dari struktur aljabar, tapi masih ada kaitannya dengan topik yang sebelumnya, yaitu apa operasi biner ya, dan sifat-sifatnya. Nah, nanti di topik ini kita akan belajar tentang definisi grup, kemudian ada yang namanya grup abelian, salah satu jenis dari grup, dan ada sifat-sifat dari grup itu sendiri. Nah, nanti materi tentang grup ini akan berlanjut sampai nanti setelah UTS. Jadi, grup ini ada banyak jenisnya, ada banyak turunan-turunan materinya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Baik, langsung saja ke em, definisi dari grup itu sendiri. Kita lihat definisi dari grup. Jadi kita perlu perhatikan dalam suatu definisi, ketika kita membaca definisi, kita perlu perhatikan kata demi kata yang ada di situ ya. Jadi di sini misalkan bintang, ini adalah operasi biner di himpunan tak kosong G. Sampai sini aja kita udah banyak punya beberapa informasi. Informasi yang pertama apa? Bahwa bintang itu adalah operasi biner. Operasi biner kita recall nih, operasi biner kemarin apa? Operasi biner itu adalah pemetaan dari A cross A ke A. Yang mana berarti hasilnya pasti tunggal dan hasilnya itu ada di himpunan itu sendiri. Itu operasi biner. Jadi kita recall kembali, kita ingat kembali operasi biner ini definisinya apa. Jadi dalam satu grup pasti operasinya harus operasi biner, gitu ya. Kemudian himpunannya itu tak kosong, yang jelas. Jadi nggak boleh himpunannya kosong. Jadi sebaiknya ketika kita nanti mau ngecek dia grup atau bukan, itu kita perhatikan dulu dari awal dia operasi biner atau bukan, dia tak kosong atau enggak himpunannya. Oke, selanjutnya di kalimat selanjutnya kita punya sistem matematika. Jadi sebetulnya em, sebenarnya kemarin kita sudah mengenalkan sih apa sistem atau penulisan seperti ini. Ini sebenarnya adalah satu sistem matematika yang sebetulnya kita itu sudah kenal. Kalau dulu di SD mungkin di himpunan bilangan n plus ini aja ya, atau n terhadap perkalian gitu. Sebetulnya ini yang kita pelajari itu, cuman penulisannya jadi sebuah suatu sistem. Ini jadi sistem ya. Ini struktur atau sistem. Jadi himpunannya adalah G, pastikan himpunannya tak kosong, operasinya adalah bintang. Pastikan operasi ini operasi biner. Nah, sistem matematika yang seperti ini, itu dia akan disebut sebagai grup kalau dia memenuhi keempat kondisi berikut ini. Yang pertama, dia tertutup. Yang pertama ini sebenarnya syarat yang penting nggak penting karena sebetulnya dari operasi biner pun itu sudah dijamin bahwa dia tertutup. Gitu. Tapi kita perlu perhatikan, di tertutup itu kan tidak harus di G. Misalnya begini, dia operasi bintang ini operasi biner di Z. Ini ya. Kemudian didefinisikan sistem G bintang. G-nya subset Z. Belum tentu juga dia tertutup di G, makanya harus dicek juga. Tapi kalau operasi binernya sudah terdefinisikannya di G, kemudian sistemnya ini, maka dijamin sistem ini tertutup. Ya, jadi himpunan G tertutup terhadap operasi bintang ini sebetulnya otomatis. Otomatis kalau sudah diberitahu di awal bahwa bintang itu operasi biner gitu. Jadi perlu dicek ketika operasi bintang ini didefinisikannya nggak sama dengan sistemnya. Itu aja. Ya. Di satu ini sebenarnya penting tapi nggak penting juga. Ya, tertutup seperti yang kemarin ya. Kalau untuk sebarang XY di G, maka X bintang Y juga ada di G. Sebarang XY di G, maka hasil operasinya juga ada di G. Kemudian yang kedua, sifatnya operasi bintang itu sifatnya asosiatif. Ya, seperti yang kemarin, kalau asosiatif berarti untuk sebarang X, Y, Z di G berlaku seperti ini. Ya, asosiatif. Perhatikan di sini bahwa kalau tertutup itu himpunannya yang tertutup. Jadi G tertutup terhadap operasi bintang, bukan operasi bintang tertutup. Tapi kalau asosiatif yang dikenai sifat asosiatif ini adalah operasinya, bukan himpunannya.
Jadi perhatikan ini ya. Kemudian yang ketiga juga begitu, elemen identitas ini yang dikenai sifat elemen identitas itu himpunannya, bukan operasinya. Jadi G punya elemen identitas E. Jadi E ini adalah elemen identitas di G terhadap operasi bintang. Jadi kalau begitu artinya apa? Ada atau terdapat E di G hingga memenuhi X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X untuk sebarang X elemen. Perhatikan ini, untuk sebarang, kemudian ada kuantor lagi terdapat, ya. Berarti nanti kita perlu pilih kalau terdapat ini, ya kan? Kalau untuk sebarang kan kita ambil sebarang aja, atau untuk semua kita ambil sebarang aja. Tapi kalau terdapat berarti kan kita perlu pilih nanti. Jadi kita akan lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, yang di keempat, dia punya inverse terhadap operasi bintang atau balikan, ya, terhadap operasi bintang. Dan perhatikan bahwa inverse ini berarti memenuhi inverse kanan dan inverse kiri ya. Juga identitas ini identitas kanan juga kiri. Jadi nggak hanya kanan saja atau kiri kanan saja atau kiri saja, kanan saja atau kiri saja berarti tapi dia dua-duanya. Sehingga dia disebut sebagai identitas dan inverse. Dan yang penting dari nomor 3 dan 4 ini adalah identitas itu harus selalu ada di G itu sendiri. Termasuk juga inverse. Misalnya X inverse ya. X inverse itu inverse-nya X di G, maka X inverse juga harus di G. Tak boleh X inverse ada di yang tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain berarti di himpunan itu dia nggak punya inverse. Contohnya misalnya N terhadap operasi apa penjumlahan misalnya ya. Dia grup atau bukan? Tertutup, jelas. Asosiatif, jelas. Dia punya elemen identitas? Punya elemen identitas? Ternyata tidak punya. Karena elemen identitasnya adalah 0. Sementara 0 bukan elemen N. N kan mulai dari 1. Masuk inverse juga. X inverse-nya berapa untuk setiap untuk sebarang X elemen N, maka X inverse-nya adalah min X kan? Sementara min X bukan elemen N, sehingga dia bukan grup. Itu contohnya ya. Itu gambaran secara umum aja. Nah, kalau dia cuma memenuhi 2 sama 3, dia disebut sebagai monoid gitu ya. Monoid. Istilah lain. Nanti monoid-monoid yang memenuhi sifat-sifat yang lain akan membentuk grup. Baik, kita langsung ke contoh supaya lebih jelas. Oke. Di sini contohnya ya. Contoh yang pertama. Nih saya ambil suatu operasi biner Z. Dari sini kita harus perhatikan dulu operasi biner. Berarti di soal ini udah jelas bahwa operasinya biner. Ya, dan Z. Z ini bilangan bulat. Berarti pasti tak kosong. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi apakah operasinya itu biner atau enggak. Atau himpunannya itu tak kosong atau enggak. Sudah dijelaskan di soal. Kecuali apabila di soal tidak dijelaskan. Diberikan operasi bintang. Tanpa secara spesifik menyebutkan operasi biner, maka kita harus cek dulu bahwa dia adalah operasi biner. Terhadap himpunan K misalnya, didefinisikan K-nya seperti ini. Kita nggak tahu ini K-nya himpunan kosong atau enggak. Kita harus cek dulu. Gitu ya. Nah, ini jelas berarti dia bukan himpunan kosong, dia operasi biner. Sehingga kita nggak perlu ngecek. Definisinya adalah kalau A bintang B, A plus B plus 2. Nah, plus ini operasi biasa, penjumlahan biasa di Z ya. Dia berarti masuknya ke sistem yang ini. Penjumlahan terhadap operasi bilangan bulat. Ya, untuk sebarang AB elemen Z. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa sistem Z bintang ini adalah grup atau bukan. Ya. Yang pertama, kenapa langsung ke asosiatif? Coba. Kenapa dia nggak dibuktikan tertutup dulu? Ya, karena di sini operasi binernya sudah jelas di Z. Dan kemudian dibuktikan bahwa ini grup apa sistemnya ini Z juga yang diminta. Jadi nggak perlu lagi mengecek dia tertutup atau tidak. Gitu ya. Kalau ini misalnya Z min atau Z plus bintang gitu ya, barulah kemudian dicek. Atau operasi binernya di R, operasi bintang di R. Tentukan Z bintang itu asosiatif atau apa, grup atau tidak. Nah, itu baru. Cek dulu dia tertutup enggak. Tapi ini kan jelas sama.
Sehingga saya di sini langsung membuktikan ke asosiatif, ya. Akan dibuktikan operasi bintang bersifat asosiatif. Ambil sebarang, selalu ambil sebarang. Kenapa ambil sebarang? Kembali cek ke definisi asosiatif. Artinya apa? Untuk sebarang X, Y, Z. Maka kita harus ambil sebarang Y, Z. Ya. Maka berlaku ini. Kita kembali ke sana. Ambil sebarang ABC akan dibuktikan seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Membuktikan kesamaan kita bisa dari kanan ke kiri. Dari sini ke sana. Dari kiri ke kanan ya. Atau dari kanan ke kiri sama aja. Tinggal dibalik nanti. Kalau saya dari kiri ke kanan. A bintang BC berarti A bintang B plus C plus 2. Berarti A tambah atau A plus B plus C plus 2 plus 2. Nah ini sebetulnya dari sini ke sini perlu satu alasan ya. Ini karena slide-nya hanya segini, kemudian saya butuh langsung tampil di sini semua, maka saya tidak beri alasan. Tapi saya harap nanti ketika saudara mengerjakan, berilah alasan kenapa kamu melakukan ini. Misalnya contoh nih ya, A plus B plus C plus 2 plus 2 jadi ini. Kenapa? Ini kan C-nya ketuker nih sama 2. Kemudian ini kurungnya juga pindah. Berarti ini sifat asosiatif dan komutatif, ya kan? Di Z terhadap operasi plus. Ya kan ya? Nah, sifat asosiatif dan komutatif di Z terhadap operasi plus ini menyebabkan ini diperbolehkan terjadi. Jadi harus ada alasannya ya. Harus ada alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi nggak asal aja. Maksudnya supaya saya tahu kamu melakukan ini berdasarkan apa. Jadi nggak asal. Meskipun sebetulnya saya tahu ini sifat asosiatif dan komutatif, tapi belum tentu kamu yang dimaksud adalah itu juga kan. Ya, perlu ada alasan. Kemudian yang kurung yang awal ini merupakan A bintang B, kemudian yang belakang tetap. Karena seperti ini maka A bintang B bintang C terbukti ya. Kemudian akan dibuktikan elemen identitas E terhadap operasi bintang. Nah, kembali ke definisi. Identitas apa? Terdapat E. Terdapat berarti kita pilih. Pilih kita tentukan. Berarti terdapat E, kita pilih E-nya berapa. Kalau kita pilih berarti kita pilih sembarang yang menurut kita itu adalah elemen identitas. Menurut intuisi kita itu adalah elemen identitas. Pilih sembarang A, kemudian pilih E-nya di Z. Ini penting ya. Pilih elemen identitasnya adalah min 2 atau negatif 2, dia anggota Z. Ini penting karena elemen identitas harus juga ada di Z. Akan dibuktikan seperti ini, kemudian diperhatikan A bintang E seperti ini, ternyata hasilnya adalah A, E bintang A juga hasilnya adalah A. Karena A bintang E bintang A sama dengan A, maka terbukti E sama dengan min 2 itu adalah elemen identitas di operasi bintang. Kemudian yang terakhir yaitu elemen inverse ya, setiap unsur punya inverse. Lagi-lagi untuk sebarang X terdapat. Terdapat berarti kita pilih. Penting ya. Kalau untuk sebarang kita ambil sebarang. Karena semuanya untuk sebarang itu untuk semuanya. Untuk sebarang untuk semuanya berarti kita ambil semuanya, ambil sebarang ya. Kalau terdapat berarti kita pilih siapa yang memenuhi ya. Maka ambil sebarang K elemen Z, pilih K inverse-nya itu adalah min K min 4. Ini pilihnya nggak sebarang. Kita harus pilihnya sesuai dengan insting atau intuisi kita supaya ini benar-benar jadi inverse. Setelah dilakukan operasi sesuai dengan manipulasi aljabar dan seterusnya, ternyata ketemu K bintang K inverse itu E, min 2 kan tadi E-nya ya. K inverse bintang K juga min 2 atau E. Jadi sebelum ke inverse mestinya ketemu dulu identitas. Jadi ini prasyaratnya ini. Gitu. Nah, karena sudah terbukti maka K inverse-nya atau min K min 4 tadi adalah inverse setiap elemen K di Z terhadap operasi bintang. Oke, lanjut ke video yang selanjutnya ya.